Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Tadi pelajaran mata pelajarannya apa aja sebelum baca Indonesia? Matematika, fisika, kimia, Pak. Kimia. Kimia apa? Pasti kalian pusing sekali ya? Ya. Oke. Betul sekali. Coba ntar lagi akan saya ajak speaking dulu ya. Oke, Pak. Boleh. Tapi sebelum itu silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dapat dimulai. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Ada nggak masuk ini? Ada yang Pak. Ada. Pertama, absen dulu ya. Maulana Rauf. Hadir, Pak. Oke. Yo, Hadir. Carina. Saya. Terus Via. Nggak hadir, Pak. Izin, Pak. Izin kenapa? Sakit. Izin sakit. Oke. Ratna. Hadir. Hadir. Ilham. Oh, ada, Pak. Sepak bola. Sepak bola. Iya. Apa ini? Lomba. Oh, dispen. Dispen lomba. Paling lomba. Tadi ini aja atau dari kemarin? Dari kemarin. Dari kemarin ya, oke. Dispen. Kemudian Junita, Ada, Pak. Cinda. Hadir. Nah, melanjutkan materi pekan lalu ya tentang teks puisi. Pekan lalu kita sudah membahas majas. Masih ingat dengan majas? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Tapi saya sampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Saya ulang lagi. Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis penggunaan bahasa dalam teks puisi secara benar dan kritis. Oke, coba kita ingat-ingat lagi materi majas. Apa sih majas itu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan dulu. Gaya silakan bahasa, angkat. Pak. Gaya bahasa. Ya. Oke. Ada yang lain? Mungkin pendapat lain? Pak. Silakan. Kata kiasan, Pak. Kata kiasan. Oke, boleh. Nah, kalau majas dalam puisi gunanya buat apa sih? Memperindah. Memperindah, Memperkuat ekspresi, Pak. memperkuat ekspresi, apalagi? Memberikan penegasan, Pak. Oke, memberikan penegasan. Lanjut, macam-macamnya yang ada di teks puisi ada apa saja? Personifikasi, Simile, metafor, hiperbola. Nah, melanjutkan lagi materinya setelah majas yaitu adalah citraan atau imaji. Jadi di dalam teks puisi itu ada yang namanya citraan atau imaji. Nah, sebelum saya lanjut, kalian tahu atau tidak apa itu citraan atau imaji? Imaji. Dasi. Jadi imajinasi. Ayah. Tacek ya. Citraan atau imaji, perimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek hayalan. Jadi, kalau kalian bingung citraan itu apa, kalian bisa ingat efek hayalan. Jadi, seseorang apabila membaca suatu puisi itu diharapkan bisa menghayalkan atau bisa mengimajinasikan apa yang tertuang di situ. Misalkan melihat pepohonan. Jadi kita diharapkan untuk membayangkan gimana sih pepohonan itu di pinggir jalan atau di tengah-tengah perkotaan bagaimana? Seperti itu. Lanjut, macam-macam citraan. Nah, yang pertama ada citraan apa? Penglihatan. Selanjutnya, Pendengaran. selanjutnya, Penciuman. selanjutnya, Perasaan. Gerak. Pengecapan dan perasaan. Oke, ada 7 ya. Banyak, Pak. Banyak sekali. Coba saya tunjuk. Boleh, Pak. Yang mau dari yang laki-laki atau perempuan? Lagi-lagi. Dulu ya. Oke, silakan. Raul. Gitu. Citraan penglihatan. Dari kata penglihatan, kira-kira citraan penglihatan ini bagaimana? Jadi citraan yang bisa dilihat oleh mata. Jadi panca inderanya itu bisa melihat, matanya itu bisa melihat. Oke, coba kita cek ya. Coba dibaca. Raul.
citraan penglihatan merupakan susunan kata yang mampu memberi rangsang pada indera penglihatan. Karena itu hal-hal yang tidak terlihat seolah-olah terlihat. Oke, kita coba cek contohnya ya. Subuh hari kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi sama hujan. Pertanyaannya, Tio, kenapa bisa? Contoh yang kalimat pertama itu ya, subuh hari kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan. Kenapa bisa ini masuk ke citraan penglihatan? Karena ada kata kulihat, Pak. Karena ada kata kulihat. Misal, kata kulihatnya itu saya hapus. Ya, silakan Darina. Ya. Misal, kata kulihat itu saya hapus. Subuh hari saya ubah menjadi terdapat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan. Apakah itu masih masuk ke dalam citraan penglihatan? Masih, Pak. Masih. Karena kan bunga-bunga hujan itu bisa diindra dengan penglihatan, Pak. Kan bunga-bunga tidak bisa dirasakan dengan telinga, Pak. Jadi masih dengan mata. Ya. Oke. Boleh. Nah, jadi misal meskipun tidak ada kata kulihat di situ, itu masih bisa masuk ke dalam citraan penglihatan karena di situ ada benda. Ya, itu yang mewakili citraan penglihatan. Misalkan saya menulis puisi, terdapat sebuah bangunan besar. Nah, otomatis saya kan melihat bangunan besar itu seperti apa. Betul. Jadi saya mengajak pembaca terus akan melihat apa yang saya lihat juga. Lanjut. Oh, sebelum itu lanjut ke silakan Cinda. Citraan penglihatan. Citraan pendengaran. Kira-kira dari kata pendengaran. Citraan pendengaran memberikan rangsangan pada indera pendengar pembacanya, Pak. Jadi mengajak pembaca untuk mengimajinasikan suara. Jadi dideskripsikan, Pak, suaranya seperti itu. Oke, coba kita cek. Citraan pendengaran. Silakan dibaca, Zulita. Citraan pendengaran berhubungan dengan kesan dan gambaran yang diperoleh melalui indera pendengaran atau telinga. Citraan ini dapat dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara, Pak. Oke, contohnya ya bisa kalian lihat. Aku mendengar suara licik air sungai yang mengalir di antara batu-batu dan batang pohonan yang tumbuh kecibulan. Karena kenapa itu masuk ke citraan pendengaran? Karena terdengar suara rikai, Pak, mendengar atau mendengar. Karena ada kata Mendengar. Nah, kalau misal kira-kira hanya ada kata suara licik air gitu, apakah masih masuk ke dalam citraan pendengaran? Masih masuk, masuk, Pak. Karena Karena suara rikai. ya karena suara itu sudah mewakili kata Dengar, pendengaran. pendengaran. Oke. Selanjutnya citraan penciuman. Oke, dari perempuan dulu. Silakan Carina. Ya, Citraan penciuman itu citranya bagaimana? yang diindranya melalui hidung, Pak. Jadi bau bentuknya, Pak. Bau apa saja kira-kira? Bau harum, bau sedap masakan, bau busuknya bangkai binatang. Yang penting berhubungan dengan bau ya. Ya. Oke, coba kita cek. Ya, citraan penciuman itu disebut juga citraan olfaktori, susunan kata yang menimbulkan efek seakan-akan pembaca itu ikut mengetahui baunya. Ya, contohnya, harum rambutmu dan celupmu bibirmu, kau adalah bidadari yang hadir di tiap hariku. Boleh, lanjut. Oke. Nah, ini yang paling terakhir, citraan perasaan. Nah, citraan perasaan berhubungan dengan apa? Hati, Hati. dan pikiran, Pak. Hati, Perasaan. dan Otak, pikiran. pikiran. Otak, Oke. otak. Mental, Coba Rauf dibaca contohnya. Contohnya itu aku tak lagi takut pada tiap malam kelabu. Rindu yang kau pupuk tumbuh subur dalam diriku. Oke. Kalau memang ini masih cintaan perasaan, kira-kira bedanya ada di mana? Itu, Pak, perasaan takut. Lagi takut. Apalagi takut, apalagi Rindu. Intinya kata-kata seperti itu ya. Oke. Kalau misal sakit hati itu masuk juga. Masuk, Pak. Masuk. Sakit, Pak. Ada yang pernah sakit hati. Sakit hati. Kemarin kenapa? Pernah Kemarin sakit hati? diputusin, Ya. Pak. Pacaran Hicks di Gimana, pantai. Lain. Di pantai.
Oh, jadi kan biasanya kalau ke pantai ini kan healing atau apa ya? Tapi yang diputus ya. Saya perlu perhatian. Jojo ke pantai. Apakah kamu sudah bikin puisi buat itu? Oh, enggak. Saling tidak. Kita bandingkan dong. Dia berikan di prasasti. Boleh. Dasar. Oke. Kita akan mencoba untuk yang namanya menganalisis sebuah citraan. Jadi silakan kalian, ini ada 6 orang ya, silakan kalian buat kelompok, masing-masing kelompok isinya 2. Silakan. Ya Pak, ini satu bangku sudah Kelompoknya gimana, Pak. Pak? Oh iya, kelompoknya gimana ya? Ini ya, karena ini laki-laki sudah 2, yang laki-laki otomatis ya, otomatis. Kemudian, Saya sama Cinda, Pak. oke. Saya sama Ratna, Pak. Oke. Kamu jangan Ya, nyentuh. udah. Oke, jadi tugas saya jelaskan dulu ya tugasnya ya. Nah, di sini saya kasih contoh. Ini buat tugas latihan saja, karena nanti kalian akan saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah bersama kelompok kalian. Jadi di sini kita akan berlatih untuk menganalisis satu puisi yang judulnya adalah Sajadah Panjang karya Taufik Ismail. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Kemudian kalian coba analisis citraan, kira-kira di setiap bait ini ada citraan apa saja. Ya, silakan. Itu sebelah ini. Oke, kita mulai aja. Ayo nakal Pak dari tadi, Pak. Oh, enggak Pak. Biar Kak Mas. Naksir sama Jun, Pak. Ya, betul. Hasilnya banyak ya. Soalnya dia habis sakit hati, nggak mau ah. Sabar ya, Rob ya, sabar ya. Oke, Jangan sama silakan cari lagi. kecil loh. Ayo Pak mulai, Pak. Dan lanjut ya. Ya, Pak. Ya. Ada yang sudah Sudah silakan kelompok yang sudah menganalisis Ini Ratna lama ini. silakan dibacakan kira-kira di bait pertama sampai ke 4 itu ada citraan apa saja, silakan disampaikan. Ya, jadi saya akan melaporkan hasil diskusi saya dengan Cinda. Tolong didengarkan ya, teman-teman. Jadi, dari sebuah puisi berjudul Sajadah Panjang, kami menemukan beberapa citraan. Pada paragraf pertama itu sepenuhnya semua-muanya berupa citraan penglihatan. Lalu pada paragraf kedua itu terdapat citraan penglihatan dan citraan gerak. Nah, pada bait ketiga itu terdapat citraan gerak dan citraan pendengaran. Yang terakhir terdapat 3 citraan, yaitu citraan penglihatan, gerak, dan perasaan. Oke, silakan. Terima kasih, beri tepuk tangan. Oke. Rauf, ini mana spidolnya Rauf? Kenapa nggak ada di meja ini? Itu Pak ada, Pak. Loh. Di mana? Buat mainan tadi Pak separuhku. Ayo, siapa buat mainan silakan kamu jawab ini. Ini Pak ada. Ini Pak Saya Aris, punya. Pak. Belum dianggap. Ini Pak ada. Oh ini ambil kan punyanya saya. Punya kan ya Pak. Dibelikan di Popsis. Ya. Saya punya, saya harus diberikan. Saya berikan di Popsis. Gimana itu kan nggak punya namanya Mas. Emang agak tidak logis itu. Pak. Oke. Enggak ini tadi Ya, dari terima kasih ya. kantor Pak. Oke. Tadi sudah disampaikan ya dari kelompoknya Carin dan juga Cinda. Ya. Coba kita Cek. 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 Kita cek ya. Ada sajadah Panjang. terbentang Ada sejuta. Wajib. dari Memang ikuti terus sujud. Iya, enggak ada citraan sujud kok citraan sujud. Iya. lahir. Mengingat dikau sepenuhnya. Perasaan. Perasaan. Ih, dasar bergerak. Perasaan. Kenapa bisa masuk ke citraan perasaan? Karena teringat dia Iya, Pak. selalu teringat. Kalau di sini maksudnya dikau ini Allah. saya. Oke. Gampang kan ya? Gampang ya? Oke, gampang ya. Iya dong. Ini saya kasih tugas dulu, silakan kalian kerjakan di rumah Siap. sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya adalah menganalisis. Emangnya kalian sebelumnya sudah bentuk Oh, kelompok-kelompok? banyak Ada tugas Pak dari Pak. Gak apa-apa ya. Saya tambah
kelompok lagi gak akan ngaruh ya. Oh, enggak ngaruh. Ya. Rasanya tetap. Kelompoknya tetap ini. Sama yang Tetap saja, Pak. Nggak mau sama mereka berdua, nggak mau Oke, kerja, Pak. gini. Sama yang tadi aja ya, dua orang. Siap. Silakan kalian analisis majas dan citraan. Puisinya bebas, bisa kalian bikin sendiri atau kalian ambil dari puisi orang lain. Bebas. Kalau ya sudah ada analisisnya gimana, Kak? Tidak boleh. Boleh cari di internet, Pak. Boleh. Oh, boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Oh, makasih, Pak. Siapa ini? Kalau lebih bagus ke puisi kalian sendiri yang dianalisis majas dan Oh, citraan. nilainya berbeda ya, Pak? Ya, nilainya berbeda. Silakan saya kasih Baik, waktu Pak. 1 pekan, jadi pekan depan akan harus dikumpulkan. Kemudian Baik. silakan kalian kemas dalam bentuk bebas. Bisa dalam bentuk video, misal kalian buat presentasi dan kalian pakai voice di dalamnya, atau kalian bentuk infografis. Jadi kalian buat desain. Misal kalian buat poster, di situ kalian cantumkan puisinya, kemudian bawahnya kalian buat analisisnya, bebas, boleh. Syukur-syukur kalau misal itu ada foto pengarangnya atau karyanya, silakan kalian cantumkan di situ juga. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, ice breaking. Mau ice breaking? Mau. Oke. Biar Ah. kita tidur. Mau duduk atau berdiri? Duduk. Oke, saya duduk juga ya. Ini gimana, Pak? Oke. Jadi ice breakingnya gini. Ada tepuk 1 sampai tepuk 5. Baik. Oh, ya. 2, 3, 4, 5. Kalau tepuk 1 itu di sebelah kanan. Kalau tepuk 2 itu sebelah kiri. Kanan kiri kalau tepuk 2. Ya, kita coba. Ya, kita coba. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Oke, gitu ya. Kalau tepuk 3 ditambah 1 di atas. Ya, tepuk 3. Di tengah ya, Pak, ya? Tengah ya, Pak, ya? Nah, coba ya, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Oke, kita lanjut ke tepuk 4. Ya, tepuk 4 itu 2 kanan, 2 kiri. Paham ya? Tapi temponya gini, tepuk 4. Gitu ya, kita coba. Oh, baik, baik. Kita coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Kita tambah lagi menjadi tepuk 5 ditambah 1 di tengah atas. Ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Oke, kita coba lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 5 2 kali. Oke, saya ada 2 orang, ada Hana sama Cari. Silakan maju ke depan dulu, maju ke depan dulu. Saya mau tahu ya. Silakan maju ke depan. Tweet. Yang kalah itu yang baca puisinya. Silakan. Baju putih kertas saja. 1. Kertas. Sana. Sudah, betul. Oke, silakan Ratna. Di sebelah sini. Silakan baca puisinya kalau bisa sendiri. Karena gini, kemarin saya diberitahu oleh kepala sekolah karena bulan Oktober ini mau ada lomba baca puisi, jadi saya disuruh cari kandidat untuk baca puisi. Wah, orang bagus ini, Pak. Jadi kalau Rana ini cocok, nah nanti kalau saya masukkan kandidat, saya coba. Baik, Pak, siap mewakili Oke. SMA-nya kita. Silakan perkenalkan diri, baca judul sama karyanya, kemudian baca isinya. Silakan. Karya Taufik Ya, Ismail. kalian Karyanya. udah pernah baca itu, Tuh, Pak. karyanya Taufik Ismail itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ratna. Di sini saya akan membacakan
puisi yang berjudul Sajadah Panjang karya Taufik Ismail. Dengarkan ya teman-temanku. Hamba sujud dan tak lepas kening hamba, mengingat Engkau sepenuhnya. Oke, beri tepuk tangan. Halo teman-teman. Cocok atau tidak buat kawan kita? Cukup ya. Kita loh. Oke, Ya. silakan. Terima kasih ya, Mas. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, punya hampir habis, kalian udah mau pulang. Oh iya. Ya. Mau ya? Nah, sebelum kita pulang, kita refleksi dulu. Coba saya tanya, silakan saya minta satuan saja menyampaikan apa yang didapat pada materi yang sudah saya paparkan ini. Silakan. Ya, Pak. Oke, silakan Rauf. Jadi refleksi pembelajaran kali ini adalah tentang pengimajian dari puisi yang berjudul Sajadah Panjang karya dari Taufik Ismail. Ya, kita dikasih tugas sama Bapak Hikam untuk meresapi dan mencari citraan apa saja yang terdapat di dalam puisi Sajadah Panjang ini. Ya, itu yang saya dapatkan. Oke, ya. Jadi kalian sudah paham dengan materi citraan? Paham, Pak? Ya. Gampang kan ya untuk menganalisis citraan ya? Gampang. Gampang ya buat puisi ya? Oh, gampang. Oke, baik. Saya juga minta untuk evaluasi tentang saya. Kira-kira setelah saya tadi memaparkan materi dari awal sampai akhir dan juga media yang saya tampilkan berupa PowerPoint dan juga video tadi, menurut kalian bagaimana? Apakah ada yang kurang ataukah kalian ingin mengajukan pendapat, Pak? Seharusnya Bapak mengajarnya ini menggunakan ini, harusnya permainannya kayak gini. Silakan yang mau berpendapat. Cukup, Pak. Cukup menyenangkan, Terima Pak. kasih, Pak. Apalagi tepuk-tepuknya, Pak. Kira-kira kalau ada yang mungkin ada yang kurang, kira-kira kurangnya dari apa? Kurang lama. Videonya kurang banyak, Pak. Videonya kurang banyak. Sudah. Kalau speakingnya gimana tadi? Oh, seru, Pak. Ya, terima kasih. Kurang hadiah. Oh, hadiah, oke. Untuk berbanyak ya, ingatkan saya kalau kalian ingin hadiah. Siap. Boleh. Dianya cinta dari Bapak. Oh, gini saja. Yang kalau kalian itu berhasil buat puisi dan itu dianalisis pemikiran, nanti saya kasih hadiah. Oke, siap. Boleh, Pak. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, mari kita tutup. Kalian tutup bukunya, kalian masuk ke dalam tas, kita persiapkan untuk pulang. Yeah. Pembelajaran hari ini. Sebelum itu silakan pimpin doa, Rauf. Sebelum pulang, marilah kita berdoa agar yang disampaikan oleh Pak Ikam bisa berguna bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.